Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online, tetapi mudah-mudahan kita selalu memiliki semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Salam dan selawat mudah-mudahan terlimpah bagi junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Baik, bagi teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, karena nanti saya akan menyampaikan materi yang simple tetapi powerful ya. Saya berharap mudah-mudahan hadirkan semangat, hadirkan rasa bahagia, hadirkan rasa senang, rasa happy, rasa gembira. Yang di rumah ada kopi, ada teh, ada snack, silakan disiapkan karena logika itu membutuhkan logistik ya. Jadi kalau pikiran kita ini gak ada energinya, kosong atau zero, itu nanti daya serapnya akan menurun. Ya, maka di siang hari ini jam-jam rawan ini ya, jam-jam rawan habis Jumatan, ya mungkin ada yang sudah makan siang. Nah ini jam-jam rawan nih. Kalau terlalu nyaman nanti kita bisa mengantuk. Maka saya berharap siapkan hati kita, siapkan semangat kita untuk belajar bersama. Baik, sebelum saya mulai, saya pengen Anda coba tuliskan perasaan Anda hari ini, perasaan positif Anda hari ini lewat chat ya. Saya pengen tahu dari siapa saja yang menunjukkan respon apa perasaan siang hari ini. Silakan ditulis di chat Anda. Saya akan tunggu ya. Sudah ada belum chat yang masuk, Mbak Najwa? Apakah ada yang semangat, ada yang happy, ada yang gembira? Wah, oke, silakan coba ditulis. Dan sambil menunggu yang lain ya, ada sekitar 25 nih yang mau ikut, 25 orang, tapi kita mencoba untuk apa namanya menunggu sambil berjalan ya, sambil berjalan. Oke. Ya, ada yang bahagia ya. Oke, bahagia. Mas Ansori, baik. Ya, bahagia. Alhamdulillah kita semua bahagia. Oke. Saya merasa bahagia dan semangat. Oke, Mas Azra, terima kasih. Ya, karena semangat yang Anda sampaikan tuh walaupun di sini tetap menular, powerful dan ceria nih ya. Oke. Karena energi itu menular ya. Begitu Anda mengatakan saya bahagia, maka otomatis sel-sel tubuh kita juga akan menghadirkan rasa bahagia. Saya sangat happy dan bersyukur ya, Pak Nur Setiadi, Masya Allah ya. Oke, powerful dan ceria, bahagia dan semangat. Nah ini sebagai seorang leader, kita harus tahu bahwa Anda adalah pemancar energi. Energi yang Anda miliki itu akan menular ke yang lain. Termasuk hari ini kita akan belajar bersama, maka hadirkan sebuah perasaan positif ya dalam diri kita. Maka saya tanya nih, bahagia, gembira, semangat, happy, powerful, bersyukur, merasa penuh barokah, ya Masya Allah. Wah, ini ada Mas Iqbal dari Magelang, Masya Allah. Ya, nah kata-kata kita itu adalah doa, tapi selain doa, kata itu juga memiliki vibrasi, ya, memiliki energi. Maka saat Anda membaca tulisan Anda di sini dan semua ikut membaca, itu kita seperti ikut ketularan. Maka penting sekali kita apa namanya ya, memiliki kesadaran untuk selalu menjaga kata-kata yang positif dan mencari lingkungan yang positif. Oke. Nah, ini Anda ngomong bahagia, saya jadi tambah bahagia sekarang.
Apalagi saya ditemani kopi hitam hangat dari Temanggung, Masya Allah ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang melejitkan kekuatan kepemimpinan dan mudah-mudahan materi yang saya siapkan nanti bisa diserap ya. Oke, saya akan mulai share screen ya, share screen. Bentar. Oke, apakah sudah? Nah, ini ya. Sudah terlihat? Sudah tampak ya di layar? Oke ya, sudah. Pak Jasmudi, sudah terlihat di layar materinya? Ya, Pak. Sudah ya, baik. Kita akan belajar tentang melejitkan kekuatan kepemimpinan dengan subtema mengoptimalkan potensi diri dan tim dengan DIS Mastery. Kita tentu sering mendengar tentang leadership, tentang kepemimpinan ya. Tetapi sekarang ini kita ingin belajar tentang sebuah konsep namanya DIS Mastery yang mungkin beberapa teman sudah pernah mendengar, bahkan mungkin sudah pernah menggunakan uh, aplikasi ini, pernah menggunakan tes ini. Tetapi kita hari ini akan menggunakan itu untuk selain mengenal potensi diri kita, juga akan kita terapkan untuk bisa mengimplementasikan dalam komunikasi dengan tim, sehingga tim nanti bisa kita gerakkan dengan lebih mudah. Nah, ini penting ya. Maka saya berharap nanti kita akan adakan simulasi langsung, maka siapkan kertas dan ballpoint karena nanti ada simulasi langsung yang ini semua berkaitan dengan simulasi di awal ini. Maka saya berharap teman-teman jangan kelewatan dengan sesi simulasi nanti. Oke. Baik, saya akan lanjutkan di slide yang kedua. Ya, ini nama saya, ya, nama saya Edi Darmoyo, saya tinggal di Semarang. Silakan nanti catat nomor WA saya jika ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab di forum ini karena keterbatasan waktu. Nanti bisa melalui WA. Silakan. Boleh ditanyakan ya. Sehari-hari saya sebagai seorang trainer, konsultan dan juga seorang motivator. Kalau hari ini yang sering saya tangani adalah selain konsultasi harian, orang datang tentang bertanya tentang problemnya, saya juga sedang mendampingi sebuah bisnis yang sedang melakukan suksesi atau regenerasi. Bisnis ini sudah berusia 32 tahun dan akan diwariskan atau diteruskan oleh putrinya, ya, anak yang pertama, ya. Dan karena masih ada konflik-konflik, maka saya dihadirkan untuk mendampingi perusahaan ini agar bisa mendapatkan roadmap yang tepat dalam proses suksesi itu. Dan saya punya prinsip everyone resourceful. Setiap orang itu punya sumber daya yang cukup untuk bisa mengatasi masalahnya. Tinggal bagaimana dia bisa nggak menggunakannya. Termasuk nanti potensi kita dalam kepemimpinan. Oke. Ini salah satu pengalaman kerja saya. Saya memulai karir sebagai seorang sales. Saya alumni FISIP Undip, bagi yang belum mengenal, di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Undip. Kemudian saya menekuni bidang pemasaran, dan setelah itu saya menjadi sales manager, dan setelah itu saya banyak mendapat peluang sebagai direktur perusahaan karena memang saya menyukai bidang pengembangan SDM dan manajemen bisnis, manajemen perusahaan ya. Itu salah satu gambaran portofolio saya. Di Semarang saya mengelola juga lembaga Talent Potential Center, tempat di mana saya membantu banyak orang untuk mengenal potensi putra-putrinya, timnya, dirinya sendiri ya dengan teknologi Steven. Jadi ini ya, saya gunakan untuk membantu ya. Jadi nanti ini salah satu tools juga. Jadi yang kita pakai
hari ini bukan Steven tapi DISC ya, DISC. Next time kita akan bahas tentang konsep Steven. Nah, ini beberapa perusahaan yang pernah kami training, ya, kami layani untuk mengembangkan SDM-nya. Oke, baik, kita akan mulai nih. The rule-nya ya, saya minta tolong mute suaranya, tolong di mute biar tidak mengganggu yang lain. Kalau Anda tidak keberatan, silakan on cam, kamera dibuka jika Anda merasa nyaman. Tapi jika Anda merasa kok kayaknya kurang siap, boleh di off cam, tidak masalah. Siapkan kertas dan alat tulis untuk mencatat terutama simulasi yang nanti akan kita mainkan bersama. Silakan fokus ya untuk mendengarkan dan melihat slide yang saya sampaikan. Kemudian jika nanti ada pertanyaan, Anda boleh raise your hand ya. Kemudian tunjukkan respon yang positif. Ketika saya minta Anda ngetik atau menuliskan sesuatu di kolom chat, tolong berikan respon yang positif. Baik. Ya, kita akan mulai nih. Ya, sudah ada 17 orang yang bergabung di grup ini. Nah, kita akan memulai ketika membahas tentang leadership atau kepemimpinan, tentu kita tidak akan asing. Kita sudah paham tentang apa itu leadership, kepemimpinan, kemampuan seseorang dalam memimpin. Pelakunya adalah leader, sang pemimpin. Nah, secara umum leadership diartikan sebagai seni, arts to achieve goal through your team. Jadi seni untuk mencapai tujuan melalui tim kita. Ya, jadi paling tepat ya sebenarnya bukan hanya tim tapi through your resources, ya, sumber daya. Nah, tim termasuk salah satu sumber daya. Ya, jadi kita diminta mampu mencapai tujuan, goal, target, ya, atau arah organisasi bisa dicapai melalui sumber daya yang kita miliki. Nah, sumber daya itu banyak sekali, misalnya waktu, kemudian uang, kemudian alat-alat, kemudian jaringan, network, termasuk tim, ya, termasuk tim. Nah, karena leadership ini sering dikaitkan dengan masalah menggerakkan sumber daya, maka sering dikerucutkan bahwa seni mencapai tujuan itu melalui tim, karena memang tim inilah nanti yang akan menggerakkan atau mengelola sumber daya yang ada. Ya, jadi timlah nanti yang akan langsung berhubungan dengan sumber daya yang ada di sekitar kita. Mereka akan bergerak menghandle sumber daya kita sesuai dengan arahan kita. Jadi ini yang mau kita bahas. Jadi Anda yang sudah punya bisnis, Anda pasti punya goal, punya target. Anda pasti punya sumber daya. Dan sumber daya itu tidak bisa Anda kelola sendiri. Anda butuh tim. Oke? Atau Anda yang sekarang ini, teman-teman yang mungkin masih mahasiswa mau belajar jadi pemimpin, sama juga. Kalian juga harus menggunakan sumber daya yang kalian miliki untuk mencapai goal, mencapai target, ya, melalui sumber daya yang ada pada diri Anda. Oke ya, jadi ini manfaatnya sangat banyak. Nah, ada satu kalimat yang penting yang perlu kita camkan nih. Jatuh bangunnya segala hal di dunia ini adalah karena faktor kepemimpinan. Ini kata-kata dari John C. Maxwell, seorang tokoh kepemimpinan yang sangat terkenal dari Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa sang pemimpin ini adalah tokoh utama dari sebuah keberhasilan atau kegagalan. Jadi pemimpin itu nggak gampang. Jadi pemimpin itu harus siap dengan resiko. Jadi pemimpin itu harus bertanggung jawab, harus siap dengan apa ya? Harus dengan fakta. Apakah Anda berhasil atau gagal? Maka ketika Anda menjadi pemimpin itu harus siap mental dulu, karena Anda adalah orang yang akan menentukan. Kalau Anda memegang sebuah departemen, sebuah unit atau cabang misalnya, melayani toko atau melayani klinik salon tertentu, di mana Anda sebagai leader, Anda sebagai pemimpinnya, maka yang menentukan jatuh bangunnya unit yang Anda kelola itu adalah Anda sebagai sang pemimpin. Termasuk krisis bangsa kita, itu adalah krisis kepemimpinan. Ya,
krisis keluarga, krisis rumah tangga, itu juga krisis kepemimpinan sama. Apapun yang terjadi di dalam bisnis kita, dalam kehidupan kita itu cermin dari faktor kepemimpinan. Jadi pemimpin ini menjadi sangat penting sekali. Nah, termasuk materi ini pun saya dedikasikan agar Anda yang sekarang telah menjadi pemimpin, paling tidak Anda mendapat satu wawasan baru tentang tools kepemimpinan. Oke ya, kita akan coba. Nah, lanjut, tiga fungsi utama leadership kepemimpinan itu adalah yang pertama, Anda harus mampu lead yourself, memimpin diri Anda, mengelola diri Anda sendiri. Anda tidak mungkin bisa memimpin orang lain kalau belum bisa mengelola diri Anda. Yang kedua, lead your team. Anda harus bisa mengelola tim Anda. Karena tim inilah yang akan membantu Anda. Tim inilah yang akan menjadi tangan panjang Anda, yang akan menjadi tangan kanan Anda atau tangan kiri Anda. Jadi kita harus bisa memastikan mereka mudah digerakkan dan bisa digerakkan dan mampu bekerja sesuai dengan arahan kita. Nah, baru yang ketiga adalah lead your result. Anda pasti punya tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu. Apakah pencapaian target penjualan, apakah pelayanan prima, ya, apakah kemudian pertambahan customer, ya, ataukah berkaitan dengan stok barang, ya, itu keberhasilan Anda bisa diukur, bisa dijelaskan. Nah, Anda harus bertanggung jawab. Jadi, ketika Anda menjadi pemimpin, Anda pasti akan bertemu dengan tiga area ini: memimpin diri sendiri, memimpin tim Anda, dan memimpin pencapaian target. Ya, ini penting ini. Ini harus kita sadari. Jadi kalau Anda bekerja tidak punya target, tidak punya ukuran keberhasilan, Anda belum bisa disebut sebagai pemimpin. Loh Pak, di perusahaan itu semua staf di bawah juga punya target. Iyalah, karena memang semua orang itu pemimpin sebenarnya, memimpin dirinya, memimpin sumber daya yang ada pada dirinya, dan memimpin dirinya untuk mencapai target pekerjaan yang sudah diamanahkan, yang sudah menjadi job desk ya yang harus dia selesaikan. Dan ternyata 70% pekerjaan seorang pemimpin adalah berkomunikasi. Jadi bukan menggunakan tenaga otot, ya, bukan kemudian menggunakan tenaga yang mengeluarkan keringat, bukan. Tapi pemimpin itu berkomunikasi, bisa dengan lesan, bisa dengan ketemu langsung, bisa dengan tatapan mata. Pokoknya komunikasi, ada verbal dan non verbal kan, ya. Bisa dengan HP, bisa dengan telepon, bisa dengan surat tertulis. Tapi intinya 70% tugas Anda sebagai seorang pemimpin itu berkomunikasi setiap hari. Nah, ini maka nggak boleh pemimpin itu nggak ngomong, nggak boleh pemimpin itu diem aja, nggak boleh pemimpin itu mengandalkan ilmu kebatinan, semua dibatin, nggak bisa. Dia harus memonitor, dia harus menanyakan, dia harus ngecek, dia harus minta laporan, dia harus mengevaluasi, dia harus, nah ini berkomunikasi dengan semua unit, semua departemen, semua timnya. Ya, bisa harian, bisa mingguan, ya, bisa bulanan. Ini bisa diatur waktunya. Waktunya bisa diatur sesuai kebutuhan atau ritme bisnis Anda. Oke ya. Nah, sekarang saya minta Anda menyiapkan kertas, alat tulis dan ballpoint ya, udah Anda siapkan ya. Kita akan melakukan namanya observasi. Ini sebagai langkah awal kita, karena saya akan mengenalkan dis mastering. Jadi kita akan mengenal diri kita terlebih dahulu, self leadership, ya, mengenal diri Anda. Nah, mengenal diri ini sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa ada tiga jenis mengenal diri. Yang pertama adalah diri ego. Anda semua pasti punya diri ego. Diri ego itu adalah diri kita menurut kita. Diri Anda menurut Anda. Saya tuh orangnya baik, saya orangnya jujur, saya orangnya penuh semangat. Itu menurut kita. Jadi kalau kita ditanya sama orang lain, coba
jelaskan Anda orangnya seperti apa. Seorangnya baik hati, dermawan, jujur. Itu adalah diri ego kita. Sementara ada diri sosial, yaitu diri kita tapi menurut orang lain di sekitar kita. Anda merasa Anda ini orangnya dermawan, baik hati, tidak sombong. Setelah dicek ke tetangga, enggak kok. Dia orangnya pendiam, dia orangnya keras, dia orangnya kaku. Ya, berarti diri ego dan diri sosial itu berbeda, ada gap. Ini masalah ini. Ya, jadi yang betul adalah diri sosial itu harus selaras dengan diri ego. Anda mengatakan Anda orangnya baik hati, ditanya ke tetangganya, oh iya dia orangnya baik hati. Itu berarti diri sosialnya sesuai, selaras. Nah, ternyata setelah diri sosial ini terbentuk, kita juga diminta untuk membangun namanya diri ideal, diri terbaik kita. Kita harus memiliki keinginan atau dream menjadi sosok yang terbaik. Kalau bisa menjadi uswatun hasanah seperti Rasulullah yang terbaik ya. Kita menuju ke sana. Nah, proses hidup kita ya, Anda diminta untuk mengubah dari diri ego, kemudian bagaimana Anda kemudian masuk menjadi diri sosial yang disukai masyarakat, dan setelah itu Anda menjadi diri ideal yang bisa berkontribusi kepada orang lain. Nah, saya biasanya ketika membangun diri ideal itu menggunakan tools sebagai acuan, sebagai alat. Toolsnya ada dua yang sering saya pakai, yaitu Disprofile dan Steven. Ada lagi yang jarang saya pakai, yaitu Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna juga bisa menjadi tool untuk membangun diri ideal. Kapan-kapan nanti kita bahas deh. Nah, di siang hari ini kita akan bahas tool yang pertama ini, yaitu Disprofile. Disprofile adalah model kepribadian yang diperkenalkan oleh William Marston, tokoh psikolog dari Harvard University. Ini sudah tua banget, yang dimana akan membagi 4 dimensi manusia itu dalam disingkat dengan dominan, influencer, steady, dan compliant. Dan DIS termasuk top 5 personality tool yang paling banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia. Nah, ini nanti yang mau kita pelajari di sini. Sedangkan Steven adalah konsep pemetaan genetik, genetic intelligence, yang membagi menjadi 5 tipe, yaitu sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Nah, ini ditemukan oleh guru saya, ini Pak Farid Boniman, almarhum. Oke ya, kita akan bahas ke yang disprofile. Nah, kita akan melakukan sesi selama mungkin 10 menit untuk melakukan personality check up. Siapkan kertas dan ballpoint. Tujuannya kita ingin mengenali kecenderungan perilaku atau behavior kepribadian Anda atau kepersonality Anda untuk membangun karakter unggul dan profesional dengan menggunakan dispersonality. Oke, saya pastikan dulu Anda sudah siap belum nih kertasnya? Tolong komentar di chat. Paling tidak ada 6 orang yang sudah komen sudah, maka saya anggap semuanya sudah. Oke, silakan. Saya tunggu. Oke. Sudah, Pak Nur. Wah, alhamdulillah. Ya, ini dari Pati nih Pak Nur, ya. Sudah. Oke, siapa lagi? Sudah, Mas Iqbal, Mas Darul. Oke, sudah. Oke, Pak Jasmudi, Ibu Rohimatul Inayah, Masya Allah, Ibu. Ya, Mbak Ningsih, sudah siap, Masya Allah. Ya, oke ya. Oke, yang lain tolong siapkan diri Anda karena ini nanti akan sangat menentukan dalam proses kita selanjutnya ya. Oke. Bagi yang sudah pernah ikut tes ini nggak masalah, nggak masalah karena kita mengulang sesuatu yang sudah kita lakukan itu nggak masalah ya. Ya, nggak masalah. Oke, kita akan mulai ini. Yang pertama, tolong di kertas Anda buat kolom seperti ini. Ada 4 kolom, nomor, ada 3 kolom ya, nomor, jawab, jawaban Anda, dan transnya. Trans itu artinya transformasi. Kemudian nomor ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kolomnya dibuat seperti ini ya.
Dibuat sederhana aja, nggak harus lurus, kenceng, nggak usah pakai penggaris, nggak usah. Pokoknya seperti ini. Jika sudah, Pak, ada yang tanya, Pak, artinya kolom jawaban apa? Jawaban Anda. Nanti jawaban Anda tulis di situ. Setelah ditulis dari nomor 1 sampai 10, nanti ada trans. Trans itu apa? Artinya transformasi. Jadi jawaban Anda ditransformasikan menjadi jawaban lain sesuai kunci yang nanti akan saya sampaikan. Oke ya, yang penting tolong fokus ikuti slide berikutnya ini. Oke. Tolong Anda lihat di sini ada 10 pertanyaan, 10 nomor pertanyaan di mana Anda diminta untuk memilih jawaban. Apakah Anda itu termasuk yang A, B, C atau D? Ya, Anda termasuk yang mana? Oke. Contoh nih, nomor 1 ya. Nomor 1 termasuk yang mana? Kalau apakah Anda itu A, memberi semangat, B, suka berpetualang, atau C, Anda itu termasuk orang yang teliti, atau D, mudah beradaptasi. Anda termasuk yang mana? Oke ya. Contoh saya. Nomor 1, saya dari 4 jawaban ini saya akan memilih A karena saya termasuk orang yang suka memberi semangat. Tulis di nomor 1 di kolomnya itu huruf A. Jawaban di kolom jawaban. Ya. Jawaban 2 tidak boleh. Harus 1. Jadi tool ini memaksa Anda untuk memilih dari 2 jawaban yang sama-sama kuat. Anda harus milih salah satu. Oke ya, Mbak Kalista, pilih salah satu ya Mbak Kalista. Wah ini sambil merefresh lagi nih di profilnya ya. Kemudian nomor 2, Anda lihat, pilih lagi mana yang pas, yang gue banget. Yang mana yang gue banget. Ya, saya misalnya A dan B ini sama kuat misalnya memberi semangat sama berpetualang. Tapi setelah saya renungkan, saya kok kayaknya lebih cenderung senang sebagai orang yang memberi semangat ya. Nah itu contoh. Ya, direnungkan lagi. Ya, pilih salah satu. Sesuai dengan diri Anda yang sekarang ya, bukan yang seharusnya, bukan. Tapi sekarang ini aku cenderung yang mana? Oke, nomor 2 silakan. Nomor 3, 4, 5. Anda pilih. Silakan. Yang sudah tulis sudah ya. Oke, Pak Nur sudah, keren. Pak Mas Torik, oh, sudah, oke. Nah, sambil nunggu yang lain. Ibu Rohimatul, sampun. Wah, matur matur nuwun, Bu. Ye, ditahan dulu ya, sambil barangkali dipertimbangkan lagi mau dirubah apa tidak. Oke. Azra, Mas, oke, sudah Pak. Oke ya, tahan dulu ya sambil minum kopinya. Oke, Mbak Citra Salsabil, down. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, Indra, ya, clear Pak. Oke, sip, sip, sip ya. Oke, karena ada juga orang yang kesulitan dia memilih itu ada yang kesulitan.
Mbak Fitri, Bu Fitri, sampun Pak, injil matur nuwun. Saya pernah sodorkan ini untuk salah satu klien saya, ternyata dia nggak bisa jawab. Pak Edi, aku tuh ya merasa orangnya memberi semangat, ya suka berpetualang, ya teliti juga jadi bingung. Ya. Sampun kata Mas Tommy, Al Ansori done, oke ya. Ya, jadi paling tidak dengan Anda bisa memilih salah satu, kita masih memiliki kewarasan ya. Karena kalau orangnya sudah ada gangguan eh, kewarasan, gangguan jiwa itu bingung dia, nggak bisa menentukan aku tuh yang mana sih, bingung ya. Jadi itu alhamdulillah kita syukuri. Loh betul, saya pernah ketemu orang seperti itu, Pak Edi, saya nggak bisa jawab, Pak Edi. Saya tuh merasa semuanya. Loh Bu, milih salah satu, nggak bisa Pak Edi. Saya merasa kalau milih A, saya mengkhianati yang D. Itu ada, yakin. Saya pernah ketemu. Oh, berarti ini contoh orang-orang yang sudah apa namanya bingung dengan dirinya sendiri. Itu hati-hati ya. Kita nggak boleh kehilangan jati diri. Oke, ya Pak Kalista sudah, Mas Darul sudah. Oke, alhamdulillah. Pak Jasmudi sampun Pak. Oke ya. Ya, Mas Iqbal sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang tolong perhatikan, Anda harus melakukan langkah berikutnya. Silahkan. Ini adalah jawaban kunci. Jika nomor satu Anda tadi jawabannya A, maka di kolom trans tadi, kolom transformasi Anda tulis I. Jika tadi di nomor satu Anda jawab A, maka di kolom transformasi tuliskan I. Jika B, di kolom trans tuliskan D. Jika nomor satu jawabannya C, di kolom trans tuliskan C. Jika nomor satu Anda jawab D, di kolom trans tuliskan S. Masukkan di kolom trans tadi. Silakan. Jangan sampai salah ya ini ya. Karena kalau salah kemarin saya bawa ini ke Polda Jawa Tengah, ternyata ada Pak polisi yang salah ngisinya. Ya, dia nomor kolom trans itu diisi dengan isian kolom A semua. Jadi ditulis sesuai kolom A, A semua nomor 110. Padahal itu kan tidak sesuai dengan jawaban dia. Maka tolong perhatikan jawaban Anda. Jika nomor satu jawaban Anda A, maka di kolom trans jawab isikan I dan seterusnya. Oke. Yang sudah silahkan Anda bilang sudah. Oke, sebentar diulang ya. Saya ulang ya petunjuk nomor ini. Anda sekarang lihat di jawaban Anda di kolom jawaban tadi. Jika nomor satu jawabannya A, Anda milih A, maka di kolom trans di sampingnya itu ada tulis I. Ini nomor satu berarti I. Kalau A, jawaban Anda nomor satu A, tuliskan berarti di kolom transnya I. Kalau nomor satu jawaban Anda B, di kolom trans tuliskan berarti D. Jika nomor satu jawabannya C, di kolom trans tulis C. Jika nomor satu jawaban Anda tadi pilihan jawabannya D, berarti di kolom transnya tulis S di nomor satu itu. Oke ya. Yang belum jelas boleh tanya lagi, nanti saya ulang lagi. Oke. Nah, oh, tadi menulis kalimat. Oke. Kalau tulis kalimat tidak bisa ini karena tadi harus ditulis hurufnya, huruf A-nya. Oh, Masya Allah ya. Oke, oke. Sebentar ya teman, ini ada yang miss ini. Ya, oke Pak. Kita kasih kesempatan sebentar. Saya arahkan ke atas dulu Pak Jasmudi ya. Mungkin saya beri waktu 2 menit. Ya, 2 menit ya, sebentar. Silakan.
2 menit. Tulis hurufnya. Oke, bukan kalimatnya. Wah, ini silakan. Yang minum kopi dulu, silakan kopi diminum, Mas Darul. Air teh, Pak. Oh ya, air teh ya, Masya Allah. Saya ini minum kopi dari Temanggung ini. Oke, Pak Torik, sudah bisa Pak Torik ya? Sudah ya, selesai ya Mas Torik? Oke, Pak Jasmudi, 1 menit lagi. Oke, sudah Pak Jasmudi ya. Saya akan masuk ke kolom berikutnya. Ya, waktunya 2 menit untuk melihat kunci. Yang sudah selesai, silakan Anda bilang, Pak, saya sudah. Tuliskan di chat. Mbak Wiwin sudah Pak. Wah, Alhamdulillah. Oke ya. Jadi kolom transnya otomatis sudah terisi semua. Terisi dengan huruf I, D, C, sama S. Mbak Citra sudah. Oke. Mas Azra sudah. Oke, sampun Pak. Oke ya. Mbak Ningsih juga sudah. Alhamdulillah. Nah, Pak Nur sudah. Alhamdulillah komplit. Mbak Fitri. Oke, Mbak Fitri sudah ya. Alhamdulillah. Ya, satu persatu sudah mulai mengisi transnya komplit ya. Tolong pastikan kunci jawabannya benar ya, di antara jawaban di kolom jawab sama tran sudah oke. Mas Darul sudah lengkap. Oke. Habis ini kita akan tunjukkan ya bagaimana hasilnya. Mas Idrok Mirfaizi sudah, Pak. Oke, Mas, terima kasih. Pak Jasmudi sudah. Oke ya, sudah ya. Ini saya langsung akan mulai ke langkah berikutnya. Oke, yang belum nanti bisa menyampaikan, nanti saya ulang lagi, nah masalah. Nah, tolong teman-teman sekalian, Anda hitung di kolom trans berapa jumlah D, berapa jumlah I, berapa jumlah S, dan berapa jumlah C Anda. Silakan sekarang dihitung. D-nya ada berapa? Ada 1 misalnya. I-nya berapa? 4. S-nya berapa? 2. C-nya 3. Oke. Jumlah terbesar dari jawaban Anda itu adalah kecenderungan dari tipe kepribadian Anda dalam konsep DIS.
Oke. Jika sudah Anda menghitung, tolong laporkan di chat D berapa, I berapa, S berapa, C berapa. Silakan Anda masukkan di chat. D saya 2, I saya 4, S saya 2, C saya 2, gitu ya. Silakan. Setelah dihitung, betul, Anda tulis di kolom chat untuk laporan. Pak Nur, D4, I3, S2, I1. Oke, kesimpulannya adalah Anda kuat di D, dominan. Meskipun di I-nya juga cukup kuat, tetapi dia tidak sekuat D-nya. Sehingga Anda dikatakan D dengan dukungan I. Ya, tapi kuatnya di D. Oke ya. Nah, kemudian Citra Salsabila, D3, I4, C3. Oke, Anda cenderung ke I. Jika disimpulkan Anda I, kalau Pak Nur Anda D. Oke ya. Yang lainnya, saya akan masuk ke yang lainnya. Wiwin Anda I. Anak I-nya 4, dominan. Oke ya. I-nya 4, influence, influencer. Oke ya, meskipun ada D-nya yang kuat juga. Nah, nanti begitu Anda mempelajari, Anda bisa gunakan untuk potensi pendukungnya. Ansori, Anda nih oke, S-nya 4, D3, C3 ya. Anda berarti cenderung S ya. Anda tipe S yang paling kuat. Ya. Jasmudi, I-nya 1, D-nya 3, C2, S-nya 4. Pak Jasmudi cenderung ke S. Oke ya, ini sebagai pembelajaran nanti kita akan bisa memanfaatkan artinya aplikasi seperti apa. Oke. Mbak Ningsih D3 I5 S2 ya Anda I, tipenya I. Kalista D4 I5 S, oke C1. Anda tipenya I, influencer ya. Influencer cenderung ke I. Idrak Anda D3 C, ada C ya, Anda tipenya C. Darul Islam, Anda D-nya 2, I-nya 4. Oke, Anda I. Ya, I-nya kuat banget nih, Darul. Azra, Anda D3. Ini ada nih ya, teman-teman sekalian. Ada yang D-nya sama dengan I. D3 atau I-nya 3, S-nya 2, C-nya 2. Ini bisa sangat memungkinkan kombinasinya sama kuat. Nah, maka jika ada yang seperti ini, maka kesimpulannya adalah Anda boleh renungkan kembali Anda cenderung yang D atau yang I nanti selama dalam penjelasan. Tapi ini ada dua kombinasi kuat nih pada diri Anda. D3, I3 ini sama-sama kuat. Anda bisa D atau juga Anda bisa I. Peluangnya untuk Anda kembangkan ada dua sisi ini. Nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Rohimatul, Ibu Rohimatul. Nah, ini juga nih. Anda D3, S-nya 3. Berarti D atau S, kombinasi dua ini. Anda lihat nanti Anda cenderung yang mana ketika saya jelaskan. Ya, oke ya. Nah, cenderung yang mana? Fitri, Mbak Fitri, Anda cenderung I, karena I-nya 4 ini. Oke. Atorik Faisal, Anda cenderung C. C Anda kuat sekali, 5. Ya, oke ya. Oke. Yang lain belum? Ya, nanti silakan Anda simpulkan sendiri. Ya, tapi ya terima kasih yang sudah melaporkan. Ya, yang belum mungkin masih ada kegiatan yang lain. Kita tunggu ya. Saya akan jelaskan nih. Oke, saya akan menjelaskan apa artinya. Nah, ini adalah maknanya. Jika Anda ini adalah D, ya, ini ada kolom DISC ya, tolong Anda pahami. Itu DISC, dominan, influencer, steady, dan compliant. Saya menyebutnya, tolong saya ingin sampaikan, ada orang atas
dan ada tipe atas dan tipe bawah. Tipe atas itu artinya tipe D dan I, ya. Karena DI ini ada di atas, ya di atas ya. Oke ya, paham ya. Kalau di bawahnya berarti C dan S itu tipe bawah. Kemudian ada tipe kiri. Kiri itu D dan C, sedangkan kanan itu I dan S. Oke ya. Nah, tipe atas D dan I itu dikenal sebagai orang yang ramah, outgoing. Orang yang ramah, terbuka kepada orang lain, ya mudah membangun komunikasi dan fast pace. Pendekatannya gerak cepat. Was-was, das-des, bat-bet, sat-set. Ya, oke. Ini orang atas D dan I. Sedangkan orang bawah C dan S ini orang yang reserve, orang yang cenderung lebih nampak tertutup dan eh, kurang mudah terbuka. Ya, dia pendekatannya lambat. Lambat itu artinya hati-hati atau memang kurang satset. Harus didorong supaya bisa bergerak lebih cepat. Karena tipe-tipenya ini seperti tipe-tipe introvert, tipe-tipe perilaku introvert. Kalau yang tipe atas itu tipe-tipe extrovert. Oke ya. Sedangkan orang kiri yaitu D dan C itu disebut sebagai orang yang task oriented. Senang dengan pekerjaan yang jelas, senang dengan pekerjaan yang nyata, senang dengan hasil kerja, senang dengan action-action yang jelas. Mengejar hasil, mengejar target itu orang tipe kiri, D dan C. Sedangkan orang tipe kanan yaitu I dan S itu berorientasi kepada people, membangun hubungan, silaturahmi, kehangatan, kerjasama, kolaborasi, ya, senang ngobrol dengan orang lain, lebih ramah, lebih hangat. Oke, ya, kalau ngobrol tentang hubungan persahabatan, wah bisa lupa waktu dia, bahkan bisa lupa pekerjaan. Itu tipe I sama S. Beda sama D dan C, itu diskusinya senang masa pekerjaan, actionnya apa, rencananya apa, tindakannya apa, begitu ya. Oke ya, ini secara umum saya jelaskan seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan secara masing-masing secara personal. Orang dominan, Anda yang tadi cenderung D, dikenal sebagai orang yang punya tekad yang kuat. Kalau ngomong itu langsung to the point, orientasinya hasil nyata. Dikenal sebagai orang yang determine, ya, punya tujuan yang jelas, direct, langsung, suka mengarahkan, suka menginstruksi, suka mengarah, memerintah, ya. Kemudian riset, berorientasi mengejar hasil nyata. Nggak banyak bicara dia, tapi dia harus ada growth, ada pertumbuhan. Sedangkan yang I, Anda yang I dikenal sebagai orang yang tipenya itu antusias, sangat terbuka dengan siapapun, ramah, responsif dan banyak ide. Ya, sehingga dikenal sebagai orang yang entusias, ya, entusiastik, keramahannya itu kelihatan, mudah tersenyum, outgoing, ramah dia. Ya, dia ramah, terbuka, mau apa namanya, membuka diri, mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nggak masalah. Dan banyak ide, dia banyak ide, idenya banyak. Oke. Sedangkan Anda yang S itu dikenal sebagai orang yang sabar, senang mendukung orang lain, menerima. Tetapi ya tadi kurang inisiatif, menunggu diperintah, slow, ya, slow. Anda cenderung pasif, kurang inisiatif, ya, itu di situ, ya. Tapi Anda sabar, loyal, setia. Wah, ini kalau Anda dapat cintanya orang S itu, wah, cinta sampai mati dia, ya, setia banget dia, siap mendukung, loyal, masya Allah. Ini loyalnya minta ampun nih orang-orang S ini. Dia suka menjaga kebersamaan tim. Oke, ya, dia senang di situ. Compliant kalau yang C itu adalah orang-orang yang berpikir atau bicara berdasar fakta. Fakta itu penting sekali, data, angka, hasil riset itu dia sangat menyukai, sangat butuh kalau ngomong harus ada data, fakta. Teliti banget, detail, ya, cermat, dia juga jago dalam analisa sehingga dia penuh pertimbangan karena suka menganalisa banyak hal.
dia pikirkan datanya, angkanya, dari bulan ke bulan, hubungannya apa, kaitannya apa. Dia mencoba menganalisa di balik angka itu ada apa ya. Kalau dia ngomong sembarangan tanpa angka, dia tidak bisa. Tidak bisa dia. Dia sangat hati-hati. Ya. Nah, ini salah satu kekuatan diri Anda. Nah, saya berharap Anda pun juga ketika nanti ketemu sama orang, ya, orang Anda juga harus sudah bisa menilai. Oke. Sekarang saya tanya, tolong dijawab di chat ya. Orangnya itu banyak ngomong, kemudian tegas, suka merintah, omongannya rodok tegas, bet-bet ya. Dia itu orangnya formal, kaku, kira-kira orangnya tipenya apa? Silakan dijawab di chat. Maksudnya gimana sih? Oke, sudah ada yang masuk? Apa jawabannya? Oke, Pak Ansori, Pak Nur, betul, tipenya D. Anda harus mulai mengenal nih bawahan atau tim Anda kalau ngomongnya itu suka merintah, tegas, formal, ya. Kemudian rodok apa jenenge rodok kasar sidik, pengennya menguasai, dominan. Itu adalah orangnya D. Rodok otoriter, tegelan, itu D. Ya, oke, Anda harus pahami dari cara perilaku bicara dulu. Kemudian ada orang yang dia itu nggak banyak ngomong, diam tapi setia, yes man, mendukung sekali, ramah tamah, kemudian santunnya minta ampun, ya. Dia tipenya apa? S, ya betul sekali, tipenya S, yes, tipenya S, ya. Kemudian ada orang yang sukanya Bu ada datanya enggak Bu, ada angkanya enggak, ada faktanya enggak. Saya mau analisa berdasarkan data yang ada. Itu berarti tipenya C. Yes. C. Anda sebagai leader, saya minta Anda gunakan ini untuk bisa meneropong tim Anda, termasuk yang mana kira-kira. Sehingga kalau ketemu mereka, Anda nanti akan menemukan kata-kata kunci yang akan kita bahas nanti, bisa langsung diaplikasikan untuk menggerakkan mereka. Oke ya? Dan tolong bagi Anda yang tipenya S atau tipenya C atau yang lain, Anda jadi tahu betul kalau ada ketemu orang kok ngomongnya kok kasar, pengennya menguasai, kok pengennya aku dikon kerja terus, babet-babet, dikon cepet. Anda paham itu orang tipenya D. Dia pasti suka hasil nyata. Maka supaya Anda disukai orang tipe itu, tunjukkan hasil nyata Anda. Tunjukkan Anda juga bad biar Anda akhirnya dilirik oleh dia gitu loh. Jangan malah memusuhi dia, jangan. Kita kan membangun karir nih, membangun bisnis nih. Maka siapa leader Anda kenali dulu. Ya, Anda kenali dulu, kemudian apa yang dia sukai nanti akan terbongkar di disk profile. Tolong ritme kerja Anda, fokus Anda, prioritas Anda adalah untuk memenuhi harapan-harapan mereka. Insya Allah karir Anda akan cepat naik. Nah, itu tuh. Nah, sedangkan bagi leader, Anda akan bisa melihat tim Anda nih, yang D, yang I, yang S, dan C, piye caranya menggerakkan mereka. Anda selain dengan cara Anda bisa mendorong mereka dengan cara mengangkat mereka melalui pendekatan yang paling cocok dengan mereka. Nanti kita akan bahas step by step. Oke, ya. Baik. Nah, kita akan lanjut nih. Lalu bagaimana untuk melejitkan kepemimpinan? Oke, ya. Yang pertama adalah Anda harus memahami konsep diri. Konsep dis, ya, bukan konsep diri. Konsep dis harus dipahami. Tadi Anda pahami ya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Yang kedua, setelah Anda memahami, Anda harus memahami tipe diri Anda. Oh, aku kayaknya D. Ya, sedang orang lain mungkin berbeda sama saya. Ya. Yang ketiga, pahami tipe tim Anda, apalagi tim kepercayaan Anda, tim inti Anda. Itu Anda harus pahami. Gaya ngomongnya itu, ya. Itu penting sekali untuk memahami mereka karena kita kan ingin membangun tim yang berorientasi pada hasil supaya mereka mau bergerak mengejar hasil. Caranya dengan komunikasi, menggerakkan dengan motivasi. Nanti bahasa kata-kata kuncinya akan kita pahami di sini nanti. Nah, kemudian setelah Anda memahami tipe tim dengan di sini melalui pengamatan langsung, tingkatkan daya komunikasi Anda, kemampuan ngomong.
ya. Speakingnya Anda, cara ngomongnya itu harus jelas, secara verbal atau non verbal. Verbal itu dengan kata-kata, non verbal itu dengan bahasa tubuh, tatapan mata, ya, kemudian mungkin apa namanya bahasa tubuh, ya, gestur itu kita harus meningkatkan daya komunikasi kita. Nah, kemudian tolong Anda nanti terapkan kata-kata kunci yang nanti bisa Anda pakai. Oke ya. Dan yang keenam, saya minta Anda langsung nanti praktek dan evaluasi. Oke. Kalau dengan tim yang sama-sama ikut acara ini, tolong ditanyakan, betul nggak kata-kata kunci ini menggerakkan kamu? Betul nggak? Ya, nanti dia mengatakan, iya Pak, saya tuh kok kalau dengan kata-kata itu saya jadi tergerak. Nah, berarti ini tervalidasi kan? Anda harus lakukan nanti buat mikro teaching ya atau kelas kecil dengan tim Anda untuk saling diskusi. Betul nggak kata-kata kunci ini penting buat kamu? Iya Pak, saya penting banget. Nah itu bisa digunakan. Ya, kemudian dipraktekkan dan nanti dievaluasi. Mengapa ini penting? Karena memang untuk menjadi sebuah skill ya ini harus diulang-ulang. Ada istilah the mother of skill is learn, practice and repetition. Jadi ibu kandung dari keahlian itu adalah kita harus mau belajar, mau praktek dan diulang-ulang. Maka ini akan menjadi skill buat Anda. Oke ya. Oke, ini 6 tip ini harus Anda lakukan. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan nih. Anda mulai mengenali tipe-tipe, dominant style. Cenderung sebagai orang yang cepat dalam mengambil keputusan, berani menghadapi penentangan dan penolakan, namun kadangkala keputusannya kurang didukung oleh data-data yang memadai. Ini hati-hati orang D. Hal ini terjadi karena dia kurang memperhatikan hal yang bersifat detail dan kurang bisa bersifat singkat. Orang tipe ini memiliki ego yang sangat tinggi dan selalu ingin tampil di depan. Oke, kayak Yamaha, tampil di depan ya. Ya, tapi inilah orang dominan. Dia senang. Ya, dia senang, berani jadi bemper. Tanpa data dia berani ngomong dulu, apalagi tambah ada data, wah tambah keren dia. Ya, cuma kadang-kadang kurang teliti, kurang detail. Ini tolong hati-hati, kurang sabar. Oke. Ya, dan memang egonya tinggi dia karena ingin selalu tampil di depan. Maka kalau Anda ketemu dengan orang yang selalu ingin tampil di depan, Anda harus, ini orangnya kayak tipenya D nih. Ya, nggak apa-apa. Selama dia tampil di depan, menguasai panggung dan mampu mengembangkan mencapai target, nggak masalah kan? Kan bisnis kita tetap untung juga. Kita harus bisa kelola orang seperti ini. Jangan sampai Anda punya orang D, nggak boleh tampil di depan. Jangan. Tetap kasih dia kesempatan tampil di depan, tapi arahkan untuk berorientasi pada hasil. Ini orang D. Ya, oke. Nah, kita akan lihat lagi. Kita akan coba amati lagi nih. Kayak apa orang D? Nah, ini. Dia punya 5 keunggulan dan 5 kelemahan. Ini saya ambil sebagian aja ya. Keunggulannya berorientasi pada hasil. Oke, target oriented. Dia pemimpin yang alami, punya kemampuan memimpin, pandai mengendalikan situasi. Orangnya pede banget, tegas dan mudah berterus terang. Ya, tidak bisa apa namanya berbahasa basi, tidak bisa langsung. Dia pandai menyelesaikan masalah dengan cepat, tapi punya kelemahan, yaitu yang pertama nih yang menonjol, rodok kurang sabar. Ya, apalagi ketemu orang yang tipenya lambat banget, waduh ini bisa kebakaran jenggot terus dia. Ya, maka tolong ini orang-orang yang D ya, ada orang yang tipenya S, dia tuh lambat. Anda harus lebih sabar untuk bisa membina mereka gitu. Kemudian yang kedua kelemahannya terlalu mengontrol, ingin mendominasi, ya, ya kayak itu ingin mengendalikan semuanya. Yang ketiga kurang peka, tidak memperhatikan perasaan. Karena sepenting hasil kerja, action. Sulit menerima kritik, cenderung defensif saat dikritik dan menganggap dirinya benar. Ini tolong, ini orang D, tolong ini Anda harus terbuka pada kritik ya. Dan sering mengabaikan detail, lebih fokus pada gambaran besar dan sering melewatkan hal-hal kecil yang bersifat detail. Ini tolong, ini Anda harus mulai perhatikan. Tugas kita adalah mengenali keunggulan untuk kita kembangkan dan mengenali kelemahan untuk kita kelola, kita kurangi, kita kendalikan agar tidak semakin membesar kelemahan kita.
Gitu ya. Oke, ini untuk gambaran orang D. Sekarang yang I, cenderung sebagai orang yang penuh percaya diri, antusias dan penuh semangat. Oke, ini kekuatan I itu ada antusias, pede dan penuh semangat. Dia mampu meyakinkan dan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Dia itu pandai mempengaruhi. Hal ini sangat didukung oleh keterampilan dalam berkomunikasi dan keberanian dalam mengambil keputusan. Khusus orang I, Anda harus melatih kemampuan komunikasi Anda, ya, atau public speaking Anda, karena ini akan sangat menunjang karir Anda ke depan. Dan juga lebih berani dalam mengambil keputusan. Ini orang-orang I itu berani. Artinya resiko, dia tuh berani mengambil risiko. Ini orang I. Keunggulannya optimis dan antusias. Energi positifnya tuh mudah keluar. Sangat persuasif, meyakinkan. Dia mudah bergaul, kreatif dan inovatif, ya, dan mampu menginspirasi banyak orang. Nah, ini keunggulan Anda di situ. Sedangkan kelemahannya, ini tolong Anda waspadai ya, terlalu impulsif, ya, cenderung bertindak spontan tanpa memikirkan konsekuensi, kurang terorganisir, ya, kurang bisa mengelola waktu, terlalu fokus pada pengakuan, dia tuh sering butuh pengakuan, butuh perhatian dari orang lain, sehingga kalau nggak ada itu dia langsung down, ya. Bisa ceroboh karena dia sering mengabaikan detail dan terlalu berani, kadang dinilai orang tuh terlalu ceroboh. Kemudian juga cenderung emosional. Keputusan mereka tuh sering didasarkan pada perasaan, bukan pada logika atau fakta atau data. Ya, oke. Ya, pokoknya kalau dia senang dengan A, dia yang ngomong, aku suka ini, aku nggak suka itu. Ya itu cenderung karena perasaan. Nah, oke, tolong ini dicermati diri Anda. S. Bagi Anda yang S, Anda dikenal sebagai orang yang sabar, bisa menjadi pengikut yang loyal sepanjang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Anda tuh orang yang loyalis banget. Ya, akan berprestasi optimal jika dia bekerja dalam situasi yang aman, lingkungan yang stabil, tidak banyak pergolakan dan perubahan. Ya, jadi kalau lingkungannya itu stabil, tenang, dia akan cepat kelihatan prestasinya, kemampuannya. Adanya pergolakan dan perubahan menimbulkan rasa tidak nyaman pada dirinya. Jadi orang S ini orang tipenya sabar, setia, ya, tetapi dia butuh lingkungan yang tenang. Kalau banyak konflik, banyak perubahan yang tiba-tiba, dia nggak bisa berkembang. Dia butuh tempat atau lingkungan yang stabil. Ya, contoh sedang dipindah-pindah ke sana kemari, ini nggak akan berkembang dia. Tapi jika dia diberi pekerjaan yang tetap, lingkungannya mendukung, dia akan kelihatan prestasinya. Dia step by step akan bisa menunjukkan bahwa dia itu mampu menguasai skill tertentu. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya, ini untuk orang S. Keunggulannya orangnya stabil dan sabar, tenang, ya, tenang dia, dapat diandalkan dia. Begitu dia sudah menguasai sesuatu, dia bisa melakukan. Pendengar yang baik, sangat suportif, empatik, ya, pokoknya menyenangkan kalau disuruh mendengar. Loyal dan setia, kooperatif dan ramah. Dia tuh senang bekerja dalam harmoni, tuh ya, dan nggak suka konflik. Dan orangnya dikenal ramah, ya ramah. Kemudian dapat diprediksi, pola kerja mereka tuh teratur dan konsisten, membuat mereka itu bisa diandalkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah terstruktur atau pekerjaan-pekerjaan yang jelas. Oke. Tapi kelemahannya ini begitu ada konflik dia menghindar. Nah ini minggir, melipir, ya dia kemudian cenderung menjauh. Yang kedua sulit beradaptasi dengan perubahan. Begitu ada perubahan, mereka tuh kesulitan untuk menyesuaikan diri. Mereka butuh penjelasan. Kenapa sih kok ada perubahan? Begitu penjelasannya itu belum membuat dia tenang, dia nggak bisa bekerja dengan baik. Maka butuh penjelasan ketika ada perubahan. Terlalu pasif, cenderung menunggu arahan daripada mengambil inisiatif. Nah, ini kelemahan dia di situ. Yang keempat, cenderung lambat dalam bertindak. Mereka tuh butuh waktu, diproses dulu, diyakini dulu, baru kemudian bergerak. Sehingga lama sekali prosesnya. Maka ini harus Anda perbaiki ketika lingkungan membutuhkan kecepatan, Anda nggak boleh terlalu lambat, harus berani lebih cepat.
Kemudian sulit mengatakan tidak. Nah ini, kalau nggak setuju ya dia diem aja, ya, karena takut mengecewakan orang lain. Ya, dia terus pokoknya yes man gitu, sulit mengatakan tidak. Ini tolong ada pelajari kelemahan Anda itu. Oke. C adalah cenderung orang yang mengharapkan kesempurnaan, perfeksionis, baik dalam kehidupan pribadi maupun aktivitas bisnis. Dia punya standar yang tinggi dalam hidup, sehingga dia berusaha untuk mencapai standar itu, sehingga akhirnya apa? Pusing sendiri dengan target yang belum dia capai, dia merasa terbebani. Akhirnya nggak pede ketika merasa hidupnya belum sempurna. Ketika dia belum sukses, dia kelihatan sekali menjadi orang yang inferior, terlalu penakut. Gitu. Kemudian juga dia suka mengejar akurasi, ketepatan, detail, dan sabar. Itu sifat yang menonjol pada diri orang ini. Hampir sama orang S ya, sama orang S. Cuma dia itu mengejar kesempurnaan. Dia dapat diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menuntut ketelitian dan standar kualitas yang tinggi. Yang tinggi ya, sebagai QC, quality control, ngecek desain, ngecek apa namanya tulisan-tulisan, mengedit naskah, mengedit kata-kata, ini bagus karena dia detail sekali orangnya. Oke, bagian keuangan itu cocok sekali, mencatat keuangan, transaksi, ya itu cocok banget nih. Orang seperti itu sangat diandalkan. Keunggulannya dia analitis dan teliti. Mereka sangat detail oriented dan memastikan pekerjaan dilakukan dengan akurat, tertib, berpikir kritis, mampu mengevaluasi semua opsi dengan data dan fakta. Sangat terorganisir. Mereka menyukai struktur, prosedur dan perencanaan yang matang. Standar kualitasnya tinggi, cenderung menetapkan standar yang sangat tinggi, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Maka dia kelihatan hati-hati, kelihatan mudah kecewa kalau dia salah. Itu. Orangnya berhati-hati dan logis. Ya. Keputusan mereka jarang dari emosi, tapi dari rasionalitas, dari logika, berdasarkan data yang ada. Nah ini. Kelemahannya, tolong perhatikan, terlalu perfeksionis, mengejar kesempurnaan, sehingga banyak waktu terbuang percuma. Terbuang, waktunya itu butuh waktu panjang untuk menyimpulkan. Atau bisa menunda pekerjaan karena dia masih mikir. Gitu ya. Sering mengalami gejala paralysis by analysis. Terlalu banyak menganalisa dari berbagai sudut pandang sehingga lama banget dalam mengambil keputusan. Maka Anda harus belajar cepat nih. Terlalu kritis, seringkali bersikap terlalu kritis terhadap diri sendiri atau orang lain. Cenderung pesimis, ini karena tadi ya, terlalu kritis, kita kayaknya belum siap, belum sempurna, kita masih kurang ini, kurang itu. Akhirnya pesimis terus, ya, yang harusnya mereka fokus pada potensi tapi apakah malah fokus pada masalah dia fokus pada masalah pada harusnya fokus pada peluang kan sulit berinteraksi sosial cenderung pendiam dan kurang nyaman dalam lingkungan sosial yang tidak struktur atau yang terlalu heterogen terlalu dinamis dia kurang nyaman dia butuh lingkungan sosial yang stabil dan tenang. Nah, inilah keunggulan dan kelemahan yang harus Anda pahami. Oke. Jadi ini kesimpulannya, ringkasannya ada seperti ini nih ya. Boleh Anda baca ya. Orang dominan itu orientasinya pada tugas dan hasil dan kecepatan. Karakteristik utamanya orangnya tegas, mandiri, berorientasi tujuan, berani ambil risiko, suka tantangan, langsung dan lugas. Ada kelemahannya juga. Oke. Influence Anda orientasinya adalah people, orang, interaksi dan kecepatan juga. Ya, orangnya sosial, optimis, antusias, komunikatif, persuasif, ekspresif dan penuh ide. Tapi lihat ada kelemahannya juga. Steadiness orientasinya pada orang, ketemu orang dan harmoni, keserasian, kerjasama, harmoni ya, dan lambat dalam merespon sesuatu. Ya, orangnya itu sabar, stabil, kooperatif, setia, loyal, pendengar yang baik, menghargai proses dan keamanan. Ya, tapi juga punya kelemahan juga ya, kelemahannya tolong ada waspadai ini, waspadai. Kemudian compliant, orientasinya pada tugas, kualitas dan lambat ketika melakukan sesuatu. Jadi lambatnya bukan karena dia itu orangnya memang apa namanya geraknya lambat, tapi bisa jadi karena berpikirnya terlalu panjang, terlalu berhati-hati, terlalu banyak pertimbangan.
mengejar kesempurnaan, mengejar kesiapan total. Kapan siapnya? Kapan bisa sempurna, gitu kan? Maka ada sebuah kata-kata yang menarik ini. Kalau orang sukses itu bergerak memulai sambil menyempurnakan. Itu orang sukses. Kalau orang gagal itu menunggu sempurna baru bergerak. Itu kapan sempurnanya? Akhirnya nggak bergerak-bergerak kan? Ya gitu. Ya. Jadi ini orang-orang yang S sama C harus mulai belajar tipe D sama I. Bagaimana dia bergerak. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita tahu ini, Anda juga tahu kelemahan orang lain, ya kemudian kekuatan tim Anda bisa lebih memahami mereka. Maka dalam komunikasi, seorang leader tolong, ini diperhatikan. Anda ketika ingin menggerakkan tim, Anda harus kuasai ini, PSDS, yaitu present state to desired state. Ini adalah sebuah roadmap yang harus Anda kuasai ketika Anda ingin menggerakkan tim Anda. Apa itu present state? Present state adalah kondisi saat ini yang belum ideal. Sedangkan desired state adalah kondisi ideal yang diharapkan, yang mau dikejar, yang mau dicapai, atau visi, atau target, atau goal. Sekarang misalnya target kita belum tercapai nih, kita masih kondisi seperti ini. Tim sales performanya menurun di dalam triwulan yang pertama misalnya gitu. Ya, maka kita harus menunjukkan desired state. Harusnya targetnya tercapai, ya, maka harusnya tim salesnya perform sesuai harapan. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, Anda sebagai leader harus tahu bahwa kondisi sekarang seperti ini, sementara kita harusnya seperti ini, maka gerakan mereka untuk berubah dari present state menuju desired state. Jadi kalau Anda sebagai pemimpin itu harus punya kemampuan berbicara, kondisi sekarang seperti ini, kita harus bergerak, sementara idealnya seperti ini. Ada kekurangannya di sini nih, kita harus kejar. Ya, ini penting yang harus Anda miliki kemampuan PSDS ini. Nah, sekarang kita akan masuk di 8 keyword of leadership. Kata kunci kepemimpinan. Ya, kata kuncinya ada dalam bentuk lingkaran itu, ya, ada action, enthusiasm, collaboration, support, stability, accuracy, challenge, dan result. Ya, ini menunjukkan adanya di masing-masing tipe itu punya 3 kata kunci. Kata kunci kepemimpinan. Artinya, jika Anda di tipe ini, tolong perhatikan 3 kata kunci ini yang akan mendorong Anda tahu betul apa yang harus Anda lakukan dan bagaimana Anda bisa menunjukkan kehebatan Anda dengan 3 kata kunci. Ya, Anda perhatikan. Coba Anda perhatikan di D. D itu yang hijau ya. Itu ada 3 kata kunci, yaitu result yang tengah, kemudian action, sama challenge. Inilah 3 kata kunci jika Anda seorang D. Artinya, kata kunci utama adalah yang di tengah, yaitu result. Orientasi Anda adalah mengejar hasil. Dengan cara apa? Dengan cara action, perbanyak action, dan buat tantangan-tantangan, challenge. Anda suka dengan tantangan, menantang diri Anda untuk menaklukkan, untuk menembus, masuk di wilayah yang belum ada, kalahkan pesaing, ya, buktikan Anda bisa mengejar target, Anda bisa menundukkan target tahun lalu. Ya, ini contoh tantangan itu. Orientasinya result, ya, dan action-action nyata. Anda camkan itu adalah 3 kata kunci yang akan membuat Anda lebih sukses. Sedangkan bagi I, ya, kata kunci kepemimpinan Anda adalah antusias. Anda harus selalu menjadi sosok yang penuh semangat. Oke? Dan Anda harus memiliki daftar action. Anda punya data action. Anda harus melakukan apa saja hari ini. Ya, action Anda harus bagus dan Anda harus melakukan namanya collaboration, bekerja sama baik dengan tim internal ataupun relasi atau mitra-mitra di lingkungan Anda. Oke ya? Anda adalah orang yang harus memunculkan antusias, semangat, ya, berkobar-kobar,
tapi Anda harus juga actionnya jelas, banyak, dan berkolaborasi. Bagi S ini, tolong, Anda akan hebat sukses kalau Anda bisa menunjukkan support, dukungan yang kuat. Anda mendukung leader Anda mendukung perusahaan Anda mendukung untuk siap mencapai target. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja sama dengan orang internal atau orang luar, ya, dan juga Anda berusaha untuk menjaga stabilitas internal. Ya, artinya jangan biarkan ada konflik yang menyebar. Anda harus menjaga aturan, Anda harus mengamankan kondisi. Stabilitas ini penting buat Anda. Oke, ya. Sedangkan C, tolong kekuatan Anda adalah pada akurasi atau ketepatan data, ketepatan informasi, ketepatan laporan keuangan, ketepatan analisa. Ya, ini Anda penting sekali. Lalu apa yang Anda sukai? Anda butuh tantangan-tantangan untuk menjadikan data yang Anda kuasai itu mampu memberikan dukungan bagi orang-orang D atau orang I. Anda akan menantang diri Anda, aku harus mampu memanfaatkan data yang ada, aku olah sehingga memunculkan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan ini. Yes. Anda menganalisa, kemudian menyimpulkan rekomendasi, buat rekomendasi berdasarkan data. Anda harus bisa menantang diri Anda. Bagaimana dengan data, aku bisa melahirkan strategi yang penting untuk mengalahkan pasar. Bagaimana dengan data yang aku olah dari pesaing, aku bisa menemukan kelemahan mereka. Nah, itu Anda harus menantang diri Anda untuk menganalisa mungkin data kompetitor atau peta pasar yang ada. Nah, itu ya. Dan Anda selain akurasi, challenge juga Anda dengan stabilitas, Anda perlu banget menjaga stabilitas. Sehingga Anda akan selalu melaporkan jika ada kondisi-kondisi yang mungkin pelanggaran ya atau kondisi-kondisi melanggar kewenangan atau penggelapan atau pemborosan yang tidak perlu, itu Anda harus mau melaporkan ke perusahaan. Kenapa? Karena ini berbahaya loh jika dibiarkan. Ya, stabilitas keuangan, cash flow, penghematan, tidak ada kebocoran, itu penting buat stabilitas. Jadi kita ini kalau dalam bisnis harus punya dua, orang C sama orang S ini paling paling bagus digunakan untuk mengamankan uang perusahaan agar tidak bocor gitu ya. Sedangkan kebocoran sering ya yang sering tergoda atau sering melakukan itu orang D sama orang I. Ya contoh sales itu kan dia keluar, nah itu sering uang dia bawa nggak dilaporkan. Nah ini nggak bisa menjaga mereka. Tentu nggak semua ya, tapi kecenderungan seperti itu. Sedangkan orang C sama orang S ini cenderung berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga stabilitas. Oke ya, tolong Anda perhatikan ini. Oke. Nah, bagaimana cara berpikir pemimpin tipe dominan ini ya? Ini saya ingin terjemahkan. Pemimpin tipe dominan dalam mencapai target yang dia kejar selalu fokus pada pencapaian hasil nyata atau result. Fokus pada hasil diyakini membuat target mudah tercapai. Ini cara berpikir orang D. Hasilnya piye, hasilnya piye, hasilnya piye, hari ini piye, bulan ini bagaimana. Nah, ada target kan, target 1 tahun berapa, result bulan ini berapa. Itu dia tuh senang memikirkan itu. Nah, strategi utamanya ada dua ini di kata kuncinya. Tolong, challenge. Pemimpin dengan tipe D cenderung memotivasi tim dan juga dirinya dengan menetapkan tantangan yang ambisius dan menembus batas di luar kebiasaan, di luar naral, di luar nurul. Dia tuh senang banget untuk mengalahkan tantangan-tantangan yang dia buat sendiri. Nah, kalau Anda punya tim yang orangnya D, nah dia tuh suka dengan tantangan-tantangan yang baru. Maka Anda harus membuat tantangan untuk mereka. Nah, yang kedua, dengan action, mereka mengambil inisiatif dan mendorong tindakan cepat. Mereka tidak suka menunda-nunda dan berfokus pada eksekusi. Gak banyak ngomong, ayo segera eksekusi. Tiba-tiba orang D. Jadi, agar target tercapai, mereka harus mikir result setiap saat, didukung menciptakan challenge dan harus action. Itu tipe dominan. Gitu ya. Kalau tipe I, pemimpin tipe I dalam mencapai target selalu fokus pada memberi semangat dan optimisme serta motivasi pada tim. Dia begitu. Bahwa target nggak akan tercapai kalau semangat tim nggak ada. Itu orang tipe I begitu.
Maka dia fokus pada memberi energi tim karena itu diyakini membuat target mudah tercapai. Kalau tim yang low piye gitu kan. Maka strategi utamanya dia akan action juga. Mereka mengambil inisiatif dan mendorong tindakan cepat. Mereka tidak suka menunda-nunda dan berfokus pada eksekusi. So, kalau hasilnya bagus, itu digunakan untuk memotivasi tim. Yang kedua, collaboration. Mereka mendorong kerjasama yang solid dalam tim. Dimotivasi untuk saling bekerja sama, menguatkan, ya, serta mendorong kerjasama dengan pihak eksternal. Ini cara berpikir I. Oke, ya. Kemudian berikutnya tipe-tipe yang S, steady. Jika Anda S, pemimpin tipe S dalam mencapai target selalu fokus pada memberikan dukungan emosional kepada tim, menciptakan suasana yang stabil dan harmonis. Dia tuh mengejar target tapi dengan cara aku harus mendukung, aku tunjukkan dukungan dan suasananya harus stabil dan harmonis. Cara ini diyakini membuat target mudah tercapai, ya. Jadi dia kayaknya butuh orang lain nih. Strategi utamanya adalah collaboration. Mereka mendorong kerjasama yang solid dalam tim serta memastikan setiap anggota merasa dihargai dan menjadi bagian dari kelompok. Makanya orang S ini tidak bisa single fighter, ya. Dia harus bekerja bareng-bareng. Ada harmoni, ada kebersamaan gitu ya. Kalau orang tipe D sama I, nggak harus ada teman, dia sendirian bisa. Tapi orang S butuh teman, karena dari situ dia akan apa ya, bisa dapat dukungan, dia mendukung orang. Akhirnya kalau timnya yang satunya ngejar target merasa nyaman dengan dukungan dia, akhirnya target tercapai, dia ikut terangkat dengan target bersama itu. Stability, dia juga menjaga stabilitas, mendorong kualitas dan detail. Tidak puas dengan hasil yang biasa saja, mereka fokus pada proses dan sistem untuk memastikan konsistensi. Agar hasilnya selalu konsisten, dia butuh waktu lebih panjang orang-orang S itu. Ya, dia kalau disuruh cepat tidak bisa. Ya, tapi loyalnya untuk jangka panjang itu luar biasa orang tipe S. Jadi kalau Anda itu mencari orang yang diarahkan loyal jangka panjang, cari orang S. Tapi jika Anda cari yang segera menghasilkan, cari orang tipe D atau orang I. Itu. Oke ya. Nah, ini sebagai gambarannya. Kemudian yang berikutnya tipe compliant, tipe C, itu dia dalam mencapai target selalu fokus pada menjunjung tinggi presisi, ketepatan, dan kualitas. Memastikan semua pekerjaan dilakukan dengan benar sesuai standar yang tinggi. Perfeksionis. Cara ini diyakini membuat target mudah tercapai. Ya, benar juga ya, kalau kualitasnya tinggi kan customer senang, yakin, percaya ya. Akhirnya order lagi kan. Dia akan cerita kan tentang kehebatan produk kita, akhirnya customer tambah banyak. Strategi utamanya menjaga stabilitas, mendorong kualitas dan detail. Tidak puas dengan hasil yang biasa aja. Mereka fokus pada proses dan sistem untuk memastikan konsisten. Produknya terus konsisten. Challenge. Dia menyukai tantangan untuk menjadi yang terbaik. Terus berusaha memperbaiki diri, memperbanyak riset dan analisa data untuk menjadi juara. Nah ini, dia jagonya itu untuk menemukan analisa, ya, menemukan data baru, langkah baru dari analisanya dan menemukan produk baru, terobosan baru. Nah ini orang C itu jago banget kalau disuruh menghasilkan sesuatu dari analisa dia. Nah, ini perlu ditantang nih, jangan cuma sebagai pembuat laporan, tapi dia harus bisa menganalisa dari gerakan kompetitor, dari peta pasar, itu dia diberi tantangan untuk coba kamu analisa strategi apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Gitu. Dia jago itu adalah tantangan buat dia. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah aplikasi keyword, aplikasi 8 keyword ini bukan tentang bagaimana menjadi ahli di semua area, melainkan tentang memahami kata kunci mana yang paling kuat pada diri Anda dan bagaimana menggunakannya secara efektif. Seorang pemimpin yang hebat tahu kapan harus fokus pada action, D, ya, untuk memenuhi tenggat waktu karena butuh kecepatan, kapan harus mengandalkan entusias atau gairah, semangat untuk membangkitkan semangat tim, dan kapan harus memberikan support S kepada anggota tim yang sedang kesulitan, dan kapan harus memastikan akurasi C untuk menjaga kualitas proyek.
Jadi DISC ini bisa kita pakai semuanya. Anda sebagai leader harus tahu kapan bersikap seperti D, kapan juga harus menjadi I, memberi semangat, kapan bisa menjadi S yang membangkitkan tim-tim yang sedang loyo, ya. Kemudian harus juga C, karena Anda harus memeriksa detail laporan yang Anda baca. Itu penting sekali. Nah, maka kesimpulan terakhir adalah bagaimana cara Anda untuk bisa memaksimalkan diri Anda agar bisa melejit? Tolong optimalkan kekuatan diri Anda, pimpin, gunakan gaya yang paling alami ya dari diri Anda, kembangkan diri Anda ya. Kemudian latih diri Anda untuk bisa mengejar prestasi dengan kata-kata kunci tadi. Kemudian bangun komunikasi dengan tim ya, gunakan keyword ini kepada tim Anda jika Anda sudah mulai punya tim, dan kemudian bangun tim yang seimbang. Ya, Anda harus bisa mensukseskan tim Anda. Menyadari bahwa tim yang sukses membutuhkan kombinasi dari semua keyword ini. Ya, tim kita mungkin beragam, ada D, ada I, ada S. Tolong pastikan mereka saling menguasai, saling memahami, dan saling menghargai, saling berkolaborasi. Anda bisa merekrut mereka, ya, bisa mendelegasikan tugas jika mereka bisa melengkapi kekurangan Anda atau kekurangan tim yang lain. Oke. Dan tip terakhir dari saya adalah ini. Jika suatu hari Anda terpaksa membuat bisnis atau membentuk tim minimal atau maksimal 2 orang, ya, tolong pakailah kombinasi ini, yaitu kombinasi atas dan bawah. Salah satu boleh D, tapi yang lainnya harus C. Jika ada yang I, maka harus ada yang S. Ya, syukur adalah kombinasi silang I dan C atau D dan S. Ini akan membuat tim kecil Anda bisa bekerja lebih optimal, bisa bekerja lebih kreatif, dan bisa bekerja lebih produktif. Demikian dari saya, semoga bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Nah, ini masih ada waktu nih ya. Saya akan langsung handle ini ya. Jika ada yang mau ditanyakan. Tapi sebelum saya buka pertanyaan, mungkin saya butuh bagaimana perasaan Anda ketika mendapatkan penjelasan tentang materi sore hari ini. Silakan sampaikan komentar di chat Anda sekarang. Ya, gimana? Apakah ada sesuatu yang menarik? Apakah Anda merasa mendapatkan pelajaran yang baru? Apakah Anda merasa terinspirasi? Silakan Anda tulis komentar di chat. Saya tunggu sekarang. Monggo, yang punya minuman teh silakan dinikmati tehnya. Apa perasaan Anda setelah mendengarkan penjelasan tadi tentang DIS Mastery? Sambil menunggu yang chat, barangkali ada yang mau ditanyakan juga boleh ya, monggo. Boleh lewat chat, boleh lewat langsung. Oke, Mbak Ningsih sangat bersemangat. Oke, Mas Futna, Pak tercerahkan Pak. Oke, Mas Futna. Oke ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan boleh, yang komen boleh. Apa yang Anda dapatkan, Pak Jasmudi? Barangkali Anda mendapat sesuatu, Pak Jasmudi. Alhamdulillah dapat ilmu. Oke, ada semangat untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan performa dalam tim. Ya, jadi sebelum meningkatkan performa tim, kita harus mengenali kita dulu nih yang harus meningkatkan performanya. Ya, Pak Jasmudi, Anda kan C nih. Anda adalah orang yang harus berpikirnya tuh tepat, akurat. Ya, Anda butuh tantangan dan butuh stabilitas. Nah, itu. Ya. Oke ya. Jadi oke Pak Nur. Wah, ilmu luar biasa. Ya, ini tadi Pak Nur Setiadi apa ya? D ya? D. Ya. Ya, ya. Oke, setelah dianalisa Pak Jasmudi tadi antara S atau C, ternyata ada lebih ke S ya. Nah, ini ketemu Pak. Berarti ada cenderung ke S. Oke ya.
Makasih ilmunya Pak, bisa tahu kalau menilai pribadi dan tim. Ya, bagi Anda, saya minta yang hari ini hadir untuk menuliskan daftar hadir ya. Sebentar, saya mau tanya sama Mbak Najwa. Apakah daftar hadir sudah dikirimkan tadi Mbak Najwa? Oke, Pak Nur dan Pak Jasmudi S. Wah, ini cocok banget nih kayaknya nih. Keren ini, ya. Karena itu bersilang. Memang kalau direkomendasikan tim yang terbaik untuk solid itu adalah yang bersilang. D dengan S atau I dengan C. Ini cocok banget, keren banget, ya. Nah, biasanya suami istri itu bisa kanan, bisa kiri, bisa atas, bisa bawah. Oke ya. Oke, satu tim di yayasan. Wah, cocok nih, Pak Jasmudi. Oke ya, Anda mendapat validasi nih dari Pak Nur, ya, bahwa Anda kayak cenderungnya S nih. S itu berarti Anda tunjukkan dukungan Anda. Itulah kekuatan Anda. Kalau ada orang bilang, kok manutan banget, jangan hiraukan mereka. Itu kekuatan Anda di situ, Pak Jasmudi. Mensupport, mendukung. Kan selama tidak diajak masuk neraka aja kan, sama pimpinan, pasti kita akan maksimalkan. Dukungan kita berdasarkan syariat, ini bagus, ini bermanfaat, aku dukung, bismillah. Ya. Dan Anda bertugas untuk siap berkolaborasi dengan siapapun, tapi menjaga stabilitas. Ya, stabilitas organisasi, yayasan, perusahaan, Anda harus benar-benar jaga betul. Nggak boleh ada kebocoran, nggak boleh ada penyimpangan. Dah, itu. Matur nuwun Pak Edi. Nih ya, oke nih, ada yang komentar lagi nih. Oke, Bu Rohimatul. Sangat tercerahkan kombinasi D dan S. Saya lebih cenderung ke D. Good, Bu. Ya, oke ya. Tolong gunakan itu untuk mengejar hasil dan pencapaian-pencapaian. Tinggal tugas Anda bagaimana mengenal tim Anda, ya. Tapi juga ada S-nya, yaitu kadang-kadang terlalu berhati-hati, ya. Kadang-kadang cenderung ingin ingin berkolaborasi, ya nggak apa-apa Bu, ya. Tapi ketika Anda yakin Anda lebih D, gunakan itu untuk menggerakkan organisasi. Karena gini, jadi kalau disimpulkan, orang D sama orang I itu orientasinya adalah growth, pertumbuhan. Ya, tapi kalau orang C sama orang S itu orientasinya adalah stability, stabilitas. Ya, ini aja Pak Aji Jeffril, S Pak Edi, tapi kadang D juga, ya enggak apa-apa. Bisa jadi Anda memang S, ya, tetapi ketika Anda diminta untuk mengatur, Anda juga bisa D. Oke ya. Nah, salah satu poin lain dari materi ini adalah ketika Anda yang cenderung S, Anda juga harus belajar dong bagaimana menjadi D sama I. Oh gitu tuh cara mengaturnya. Oh gitu cara mengarahkan. Karena ini bukan judgement, ya. Disk profile ini bisa berubah, maka disarankan 6 bulan sekali kita harus melakukan tes ulang. Ya, tes ulang karena bisa jadi berubah pilihan kita A B C D ya tadi bisa berubah. Maka kita bisa sekarang mungkin aku S, tapi kalau di suasana kerjaku kok S ini akan tersingkir, Anda jangan kemudian nyaman dengan S Anda harus berubah menjadi I minimal atau berubah menjadi D. Mainkan topeng-topeng atau peran-peran mereka itu Anda bisa tiru, bisa dipelajari, gitu ya. Ya, oke I, Bu Fitri, silahkan kembangkan I Anda. Anda ada orang yang antusias, senyum, ramah, ya, mudah membuka diri, mudah bekerja sama, dan selalu ada rencana tindakan-tindakan yang nyata, ya. Berorientasi pada menebarkan energi positif kepada banyak orang, itu lanjutkan Bu, silakan. Oke. Oke, yang lain ya komentarnya terima kasih sudah sangat menarik ini. Saya berharap Anda mudeng. Bagi nanti Anda yang saya minta Anda tolong tuliskan data Anda. Ini tadi sudah dibagi linknya oleh Mbak Najwa ya.
silakan Anda masukkan nama Anda di form Google itu. Nanti itu akan kami berikan sertifikat kepada Anda, sekaligus nanti kami berikan kopi file materi ini. Jadi nanti bagi Anda, silahkan Anda pakai tadi form pertanyaan, bisa dipakai untuk tim Anda, untuk meraba, untuk mendeteksi kecenderungan kepribadian tim kita. Oke ya. Nah, dis tadi itu hanya simulasi, kalau tes aslinya itu ada 40 soal dan nanti ada grafik-grafiknya lebih lengkap. Ada biayanya ya, ada biaya sekali tes itu 250.000. Itu ada form khusus yang kita miliki dan nanti kita masukkan di komputer, laptop, baru kita print, itu akan keluar 25 poin kepribadian kita. Ya sama grafik-grafik perubahan yang akan muncul yang bisa kita tunjukkan. Ya, itu adalah yang asli. Itu memang ada biayanya karena ada software yang kita pakai. Nah, tapi untuk sebagai pendekatan awal, Anda boleh menggunakan soal yang nanti ada di materi saya. Boleh dipakai untuk menganalisa awal kepada tim kita. Anda pakai saja. Tapi syaratnya isilah nama Anda di form, kemudian nanti kami Mbak Najwa akan membuat sertifikat kepada Anda dan nanti kami akan kirimkan copy file kepada Anda semua. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada manfaatnya ya materi kita hari ini. Semoga bisa membantu bagi pengembangan kemampuan diri dan mengembangkan tim. Suami istri juga perlu dicek. Bu Rohimatul, ya, nanti suaminya dicek Bu, cenderung yang mana? Terutama tim inti ya, tim think tank kita, ya, tim inti kita. Ini kalau Pak Nur tadi ya sudah ada tim intinya, nah itu penting banget tuh, ya, penting banget. Apalagi kalau kita punya cabang-cabang gitu ya, itu boleh tuh dicek dulu, dianalisa dulu tuh, ya, dianalisa dulu. Oke, kemudian ada form testimoni. Silakan Anda klik juga form testimoni, ya. Ini juga penting buat kami. Tolong ada isi dua form itu. Ada form data dan form testimoni. Ya, silakan Anda klik dan ada isi itu sebagai syarat untuk pengambilan pengiriman sertifikat, sertifikat dan juga nanti copy file materi saya. Oke ya. Bagi yang nanti ingin bertanya melalui handphone, silakan nanti jangan lupa nomor saya. Ya, nomor saya ada di nomor ini ya. Boleh nanti kita bisa diskusi lebih lanjut melalui WA. Insya Allah akan saya jawab. Ya. Oh iya, ini ada yang tanya Mbak Najwa, ini Mbak Kalista, link selain form testimoni yang mana ya? Apa? Linknya hanya itu saja, Pak. Yang Oh hanya itu awalnya aja ya? testimoni. Oh hanya Iya. testimoni aja berarti. Tidak ada yang lain, Nah, Mbak. nanti Ya. setelah mengisi link testimoni itu akan kami berikan soft copy sama sertifikat secara bertahap ya. Oh satu link aja ya, Mbak ya? Iya, betul. Oke, satu link aja ternyata Mbak Kalista. Nanti suaminya harus ikut Mbak Kalista, ikut disprofile, ya. Siap, Pak. Sudah nyimak tadi. Oke. Nah, besok kalau mau buat bisnis, kita cari karyawan, ya, cari yang melengkapi kita. Jadi kalau misalnya Mbak Kalista tuh I, ya maka carilah yang tipenya C. Itu lebih disarankan ya. Disarankan, ya itu. Kalau kita punya karyawan dua, ya berarti cari yang atas bawah, kiri kanan atau yang eh, ber, ber apa namanya berdiagonal, ya, diagonal. Baik, teman sekalian, jika tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri. Saya tunggu sekitar 5 menit. Monggo, Anda isi formnya, form dulu sebagai syarat untuk sertifikat dan nanti kopi materi saya. Mbak Fitri, gimana Mbak Fitri?
Ada komentar Mbak Fitri setelah ikut dis mastery tadi? Oh, mungkin Mbak Fitri sedang masak ini dia. Halo Mbak. Oke, Mbak Fitri, gimana? Ada Nah, manfaatnya? yang penting saya tak sowan aja. Lebih Oke, mantap Mbak, lebih mantap kalau sowan Mbak. oke deh. Ya, oke. Baik, siap. Nanti kontak kita atur waktu ya. Ya, Baik. siap-siap. Mas Futna, gimana? Ada manfaatnya Mas Futna? Sangat bermanfaat, insya Allah. Apa hal yang menarik dari slide saya, apa yang menarik? Wah, ini Mas. Yang paling menarik soal ya DISC tadi, tapi bisa menempatkan diri kayak ketika berada dalam tim. Oke ya. Tolong perhatikan juga yang tadi apa namanya 8 kata kunci itu penting banget. Bu Rohimatul Inayah, masih monitor Bu? Nggih, Bapak. Sudah semakin mantap Bu dengan D-nya dan S-nya? Insya Allah sudah. Izin bertanya, Bapak. Boleh, monggo. Ini kebetulan kan di sekolah saya itu ada 2 tipe eh, karyawan, kayak guru dan staf. Yang 50% itu senior, yang 50% adalah guru Gen Z, Pak. Nah, saya itu berada di tengah-tengah sebagai kepala sekolah atau leader di sana. Bagaimana cara berkomunikasi agar kedua komponen itu, antara saya mampu masuk ke dalam eh, guru dan staf yang senior, dan kemudian saya juga bisa masuk dalam guru milenial, ngoten. Jadi untuk menuju tujuan sekolah yang sudah kita sepakati. Oke. Ibu berapa lama sekarang sudah menjadi kepala sekolah? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu, Bapak. Oh iya, ini berarti masih nganu nih, masih Ryan ya nih. Oh, iya. Iya, Oke, betul sekali. oke. Alhamdulillah langsung dikenalkan sama Pak Supari ke Pak Edi. Jadi Ah, ah. sangat Oke, terbantu oke. sekali. Begini Bu, Ibu ada baiknya mempelajari tentang 6 level kepemimpinan itu ya dibuat oleh John C. Maxwell ya. Jadi pemimpin itu ada yang pemimpin karena SK, karena perintah, karena dia mendapat jabatan. Itu adalah pemimpin level 1 ya. Nah, kita jangan hanya berhenti di situ. Kita harus berhenti menjadi pemimpin di level 2, yaitu dia itu setelah diangkat, dia kemudian menunjukkan apa namanya perilaku yang bisa diterima oleh semua kalangan. Dia disukai, dia bisa diterima oleh semua kelompok. Itu pemimpin level 2. Secara emosional dia punya kemampuan untuk berinteraksi dengan golongan senior, dia punya kemampuan berinteraksi dengan golongan milenial atau generasi Z, generasi alpha. Dia belajar untuk itu. Kalau ibu tipenya cenderung D, ini memang agak kesulitan untuk bisa mengikuti mereka. Tapi Anda harus mempelajari. Kehebatan orang D itu sudah mau belajar, mau menerima tantangan untuk bisa menaklukkan mereka, mampu menunjukkan aku akan dekati mereka dengan cara apa ya, kalau mendekati mereka agar kita diterima. Jadi kalau nomor 1, pemimpin level 1 itu dia diangkat. Level 2 dia diterima. Level 3 dia diakui karena dia punya kemampuan, punya prestasi. Dia punya bukti nyata bisa menunjukkan solusi, membuat terobosan, membuat program yang bisa mensukseskan, yang bisa mengangkat nama sekolah misalnya Bu. Nah, itu ada 6 tingkatan, tapi Ibu harus mengetahui sekarang ini Ibu di level 1,
Anda harus masuk di level 2 biar disukai, biar diterima, ya. Ya, tentu ini ada yang nggak suka, itu wajar ya. Nabi saja banyak yang nggak suka, tapi ibu harus memilih cara agar beberapa senior itu pasti akan mendukung Anda. Yang junior juga akan mendukung Anda. Itu harus cari caranya dengan melakukan cara pendekatan komunikatif. Baru setelah itu Anda harus menjadi pemimpin yang diakui dengan prestasi-prestasi itu. Gitu ya Bu ya. Oke, Mbak. Terima kasih. Oke, itu caranya. Sehat Jadi selalu, Pak Adi. oke, kalau ngomong sama orang D itu hanya dikasih kata-kata kuncinya itu langsung dia bisa mencari caranya sendiri. Walaupun Ya, siap. rotok bingung Bu ya. Tapi paling nggak Anda Oke, sudah tahu strateginya. Ya, gitu. oke, oke. Oke. Insya Allah. Oke, pertanyaannya Pak Aji Jeffrey sudah terwakili sama Bu Inayah. Wah, oke. Ya, makasih. Gitu ya. Terus ada lagi nih siapa nih? Pak, selama ini saya tidak bisa melihat diri saya. Ternyata memang harus lewat cermin. Iyalah Pak, cermin yang setiap hari Anda lihat itu ada di disk profile ini sebenarnya, ya kan? Jangan hanya menjadi diri ego. Aku ki wong ini menurut aku, tapi lihat diri sosial. Ya, diri sosial. Nah, tes disk profile dan pengakuan dari Pak Nur tadi itu adalah pengakuan sosial dari lingkungan Anda. Ya, itu membuat hidup kita menjadi lebih bermakna, lebih bersemangat. Ini modal penting untuk menjadi diri ideal kita yang terbaik. Itu ya, Pak ya. Oke. Pak Jasmudi, senang sekali. Wow, ya, terkesan Pak Jasmudi. Oke. Baik, ada lagi yang belum? Pak Edi, kalau tes ini bisa nggak untuk ngetes siswa? Bisa, ya, terutama untuk SMK. Saya kemarin diundang SMK 7 Semarang untuk mentraining para guru agar bisa membuat hasil tes pemetaan bakat potensi dan pilihan jurusan dengan dis mastering. Saya buat form-formnya itu, Mbak. Ya, ini bisa diajarkan, bisa untuk membantu mengarahkan siswa. Oke, bisa dipakai. Baik. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Iya, Berarti boleh. ada lisensinya ya, Pak, atau pelatihannya gitu ya untuk bisa Jadi, dapat ada pembekalannya. certified. Ada pembekalannya untuk para guru. Ya, kemarin itu yang ikut berapa guru ya? Ada sekitar 20 guru yang ikut. Boleh, Mbak. Nanti kapan-kapan kalau pas ke Semarang kita bisa adakan atau memang kalau dibutuhkan kita bisa adakan lewat webinar ya, bisa ya. Untuk ini menjadi skill ya, skill tambahan untuk guru SMK terutama ya. Tapi untuk orang tua juga bisa juga agar mereka bisa mendeteksi bakat dan potensi anak mereka untuk menjuruskan mereka juga bisa. Selain tes Stephen, kalau tes Stephen itu genetik. Ya, genetik. Jadi apa bedanya disk profile dengan Stephen? Jadi kalau disk profile itu baju yang kita pakai. Itu bentukan lingkungan. Jadi kita pakai baju apa nih? Sekarang ini ya, baju pakai jas, pakai dasi, itu disk profile. Sedangkan Stephen itu menjelaskan diri kita aslinya. Genetik engine kita. Ya. Jadi kalau hari ini Anda itu memiliki perilaku D dominan, sedangkan Anda punya genetik mesinnya itu thinking misalnya, ya thinking, maka gunakan perilaku D itu dalam berinteraksi secara sosial, tapi gunakan engine thinking Anda untuk mendukung kesuksesan Anda dalam bisnis lewat gaya-gaya D, tapi mesinnya T, thinking. Ya itu Anda harus tahu. Karena ada juga orang yang D tapi mesinnya feeling, itu ada juga. Ya itu next time deh kapan-kapan bagi Anda yang belum tes Stephen, ya mungkin perlu ikut tes Stephen. Ya, bagi yang sudah silakan Anda kombinasikan tadi antara perilaku luar dengan engine yang di dalam. Ya, itu bisa engine-nya bisa digunakan untuk mendukung percepatan karir Anda ke depan. Nah, oke. Ya, silakan. Baik, teman sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi,
kita akan tutup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bisa meningkatkan kualitas bisnis kita, kinerja tim kita, dan juga kontribusi kita kepada sesama. Semoga ilmu ini bermanfaat dan silakan bagi Anda yang ingin menggunakan, menyebarkan ilmu ini, saya berikan keleluasaan untuk bisa dikembangkan. Ya silakan di lingkungan Anda, di tempat Anda, monggo. Ini sebuah simulasi sehingga bisa disampaikan kebaikannya kepada sebanyak mungkin orang lain. Terima kasih untuk semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Mari bersama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bu Wiwin, terima kasih semuanya Pak Nur ya, Pak Terima kasih Pak Edi. ya matur nuwun Pak Jasmudi, Pak Nur Setiadi ya semuanya, Pak Torik, matur nuwun sekali, semoga bermanfaat. Saya akan tutup ya.